apatis. Sebenarnya itu menjadi nilai lebih kalau saya. Menjadi nilai lebih kita memiliki teman di himpunan atau di organisasi seperti itu tuh ada nilai lebihnya. Pemanfaatannya. Ya, malah kalau saya tidak salah ini moderator ini hedonisme juga ya. Waduh. Tidak. Ada nilai lebihnya itu, tapi kalau mengenai ketertarikannya untuk masuk itu yang pertama kita harus juga menjadikan ini wadahnya sesuai dengan dia. Jangan kita ajak dia masuk padahal sebenarnya bukan tempatnya di sini. Tapi ada beberapa itu saya kenal beberapa teman-teman dia juga bisa dibilang hedonisme atau bisa dibilang juga dia apatisme, tapi dia sepemikiran dengan organisasi tersebut. Ada mungkin visinya atau misinya yang sepemikiran, mungkin dia merasa cocok ini organisasi dengan saya, cocok ini himpunan dengan saya. Jadi pasti dia tuh masuk sendiri. Biar kita tarik bagaimana, tapi kalau dia merasa ini berbeda, nah enggak bakalan. Tapi ketika dia sudah masuk, itu menjadi nilai lebih. Kalau misalkan hedonisme pasti ada nilai lebihnya. Ketika dia apatisme yang cuek, pasti juga ada nilai lebihnya. Itu malahan menjadi tantangan dan ya kelebihan juga sih kalau saya. Karena kan yang pertama itu kita ini masuk di universitas, apalagi di strata 1 memiliki tujuan yang berbeda-beda. Salah satu contoh, ada yang mau masuk kuliah karena dipaksa orang tuanya supaya dapat gelar, ada yang memang dia mau sekali, ada yang karena untuk naik pangkat, kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Itulah menjadi PR buat organisasi, bagaimana caranya dia menemukan kader-kader yang sepemikiran jadi satu tujuan. Jadi bisa dipastikan itu kader-kadernya pasti merasa ini rumahnya, ini tempat yang cocok untuk dia mengembangkan diri. Kalau saya itu seperti itu. Berarti ini memang hedonis sama apatis akan hilang di sendirinya kalau berorganisasi, karena memang terbuangi waktunya untuk berproses di sini. Terbuang waktunya untuk berproses. Waktu hedonisnya tuh sama apatisnya maksudnya begitu. Dia lebih kalau masuk organisasi kayaknya tertarik berdiskusi. Cocok. Sebagai mahasiswa, bagaimana cara Anda menjernihkan waktu keluarga, kuliah, dan organisasi? Bagaimana bagi waktu kita ini kira-kira? Karena mau juga sih bagaimana bisa bagi waktu. Oh iya. Nah ini susah dibagi sudah. Iya, berat yang dibagi. Kalau pengalaman saya membagi waktu antara akademisi, keluarga, dan organisasi, ya pintar-pintar individu mai. Bagaimana kita bahwasanya kita tetap mengimbangi ini organisasi, keluarga, dan akademisi kita. Nah, di samping kita berorganisasi ya, kita harus ingat bahwasanya kita masuk di kampus untuk apa? Ya, kembali lagi ke akademisi kita di kampus. Bukan semata-mata kita masuk organisasi, berhimpun di organisasi, malah terbengkalai. Nah, bukan itu yang diharapkan dari sebuah organisasi. Nah, kalau organisasi itu hanya penunjang. Kayak kita punya problem di perkuliahan, nah, kita bisa gunakan organisasi, kita bertanya kepada senior-senior, Kak, bagaimana ini saya terkendala di sini. Nah, disitulah gunanya kita berorganisasi. Kita dapat nilai plus dari organisasi. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana kita membagi ini waktu antara organisasi, akademis, dan keluarga, ya kembali ke individu masing-masing. Bagaimana kita manajemen waktu. Bagaimana kita membagi bahwasanya, oh ini waktunya saya berorganisasi agak lenggang waktu saya, mungkin saya bisa kembali ke organisasi untuk belajar. Nah, di samping itu kita harus ingat bahwasanya kita juga punya keluarga. Dan keluarga yang bisa kita bilang bahwasanya keluarga sendirilah yang memperkenalkan kita ke organisasi. Karena kalau bukan keluarga atau orang tua yang bilang kau
masuk di universitas ini, maka kau tidak bakalan kenal organisasi apa yang di dalam, dan dari dalam bakalan kalian kenal bagaimana itu organisasi eksternalnya di luar. Nah, jadi kembali ke diri masing-masing, bagaimana kita memanajemen waktu, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita membuat schedule di rumah, atau sekarang yang ada handphone ya mudah. Nah, bisa dimudahkan ya. Kembali lagi manajemen kalian sendiri, individu mahasiswa masing-masing. Itu kembali kepada diri kita, cara mengatur waktu yang benar. Ya. Tapi siapa tahu ada saran bagaimana mengatur waktu dan Waktu Kan. nih, mengatur waktu. Ini juga sebenarnya waktu ini Similar lagi di Malagama. kita di malahan di organisasi ini sebenarnya diajar untuk manajemen waktu, seperti tadi saudara yang sampaikan. Waktu saya pernah mendapatkan dari kakak untuk menyelesaikan antara keluarga dan organisasi. Mungkin saudara juga pernah dengar, untuk ketika ada problem di keluarga, ada juga problem di organisasi. Nah, itu kan sebenarnya kita bingung, kita harus Ini jadi mau bos kemana. kamu ini pertanyaan. Kita mau ambil organisasi. Sebenarnya simpelnya seperti ini. Untuk menyelesaikan masalah di organisasi, kita menggunakan bantuan dari keluarga. Untuk menyelesaikan problematika di keluarga, kita menggunakan bantuan dari organisasi. Ya, jadi salah satu contohnya, nggak bisa kita memilih antara keluarga dari bapak atau keluarga dari mama, karena keduanya ini keluarga. Jadi untuk menyelesaikannya butuh dorongan atau bantuan dari keluarga yang satunya, dari organisasi membantu untuk menyelesaikan masalah keluarga. Dari masalah keluarga dibantu diselesaikan dengan organisasi. Karena saya sering kali itu begitu, bahkan saya sering merepotkan ini saudaraku ini di depan saya ini. Teman curhat tadi. Saya sering ini mengganggu ini saudara, ini telepon tengah malam minta bantuan. Nah, karena itu memang sebenarnya tupoksinya. Nah, jadi tupoksinya itu. Nah, tapi ketika ada masalah di organisasi, pasti ada dari keluarga yang membantu, pasti ada. Ya. Simpelnya seperti itu kalau dari saya. Maupun kasih saran. Ya, minimal saran lah, atau pandangan bagaimana, kayak minimal materi lah. Materi berupa apa ini? Ada masalah di luar ini materi. Itu kan bantuan itu luar biasa sekali itu. Ya, luar biasa, sangat luar biasa malah. Mungkin kakanda bisa berikan kata motivasi agar mahasiswa ini bisa tertarik atau bergerak untuk masuk dan aktif untuk berorganisasi. Kata-kata motivasi. Ya, setiap mahasiswa yang masuk pada universitas mempunyai tujuan masing-masing. Toh? Mereka masuk dalam universitas, ada yang seperti saudara saya katakan tadi, bahwasanya hedonisme ataupun apatis. Ya, kalau saya untuk kembali tertarik dalam berorganisasi, sadar diri kalian bahwasanya kalian tidak ingin stuck pada satu titik saja. Kalian pasti ingin mengembangkan diri kalian. Dan apabila kalian cuma stuck dalam dunia kampus, ya menurut saya akan jalan di tempat begitu saja. Nah, jadi untuk closing statement dari saya untuk kita tertarik berorganisasi, jangan ragu untuk mencoba dunia baru. Buatlah setiap tempat yang kalian tempati itu sebagai sekolah, dan setiap orang yang kalian temui itu sebagai guru. Kita saling tukar ilmu, bukan cuma di dunia kelas atau dunia kampus, tapi kita berinteraksi di luar dari dunia kampus.
Dan itu semua kita bisa dapatkan dari organisasi. Kalau saya seperti itu. Organisasi. Mungkin bisa menambah kata-kata motivasi untuk mahasiswa ini. Tadi saya mengambil kata-kata dari saudara ini, tapi saya modifikasi lah sedikit toh. Ada juga kalau ini adik lah yang kasih tahu, jangan takut menghadapi hal baru, tapi takutlah ketika kita tidak berkembang. Kalau misalkan akademisi kau jadikan sepatu untuk mencapai kesuksesan, maka jadikanlah organisasi sebagai sayapmu. Sebenarnya sesimpel itu Ji, tapi tidak bisa kau pakai sayap kalau dari sepatumu. Masa ada sayapmu baru kok tidak ada telanjang kaki, kok tidak bagus kita lihat toh. Jadi kalau saya simpelnya seperti ini. Mahasiswa yang kena dampak dari pandemi ini seharusnya lebih kuat ya, karena kemarin saya sempat berdiskusi sama kakak, mau tidak mau kita harus terima ini keadaan. Bahkan banyak orang saya kenal, orang saya temui, dia sampai cuti dari perkuliahan. Mungkin ada lah saudara atau bapak moderator ini kenal, dia bahkan tidak ada minatnya untuk kuliah. Itu kan sebenarnya kasihan. Ada bahkan bukan keluarganya yang kurang mampu, tapi dianya memang tidak memiliki niat untuk kuliah. Simpelnya dia bilang, untuk apa? Karena kita ini online, bisa jadi download ruang guru. Bukan kayak bilang promosi ini tuh, tapi kan itu bisa jadi belajar dari ruang guru kalau mau jadi online. Sekarang kan semua sudah ada di handphone. Ya, bisa semua dicakup. Ya, sudah ada di aplikasi. Jadi apa sebenarnya yang kita dapat? Karena kan sebenarnya itu tadi yang kata dari saudara, semua orang adalah guru kan sebenarnya. Ada yang Uta ini tahu yang tidak saya ketahui, bisa Uta kasih tahu saya. Begitupun sebaliknya. Ini tempat kita bisa jadikan tempat intelektual karena kita berdiskusi. Ketika kita dibatasi dan harus di rumah saja, bisa apa kita? Kaku. Tidak ada tempat untuk mengembangkan diri. Itu cukup kalau dari saya. Jujur saya ini kampus gara-gara organisasi juga. Selama ini memang nyaman di rumah saja, nyaman saja. Kalau saya ada organisasi, seandainya di kampus. Iya betul. Ini kan masih online memang ini. Uta bukan cuma di Indonesia, memang malahan bisa masuk di apa? Lagi bisa. Apa yang urus di sini? Kuliah. Lagi kepala. Jadi mungkin bisa podcast hari ini dari narasumber betul-betul narasumber yang hebat memang. Soalnya mahasiswa, karena mahasiswa sekali ini jiwa-jiwanya. Iya, saya masih sempat dapat offline 2 semester. Sampai 2 semester. Baru sudah pindah. Betul-betul ini pandemi. Baik, akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, this a genius. Straight from the country, right there with my kid folk. Goes in my mouth, and they put 26